Oke, perkenalkan, nama saya Roy Bersihyu dan di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas keempat praktikum keamanan cyber. Jadi di sini kita akan masuk ke lab yang pertama, yaitu tracing a route. Nah, di sini dijelaskan mengenai trace route serta senarionya. Dan kita akan masuk ke part yang pertama, kita akan masuk ke cyber virtual machine yang telah saya lakukan. Kemudian kita akan membuka terminal window. Di sini kita akan melakukan ping. Oke, selanjutnya kita masuk ke part yang kedua. Di sini kita akan memulaikan trace route. Trace route di sini trace route tool itu menunjukkan part yang di dalam network, dalam sebuah paket information dari awal sampai dia tiba di final destination-nya. Di sini kita akan melihat trace route. Di sini dapat dilihat. Kemudian selanjutnya di sini kita bisa menggunakan karat dan menyimpan output dari trace route tersebut ke sebuah file. Di sini kita akan coba, yaitu kita akan menyimpan hasil dari trace route Cisco itu ke dalam sebuah file txt. Ini kita bisa Oke, selanjutnya kita akan melihat apa itu hasil dari file txt tersebut. Dia sama seperti hasil yang di atas tadi. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian C. Kita akan melakukan trace route ke salah satu real internet registry di bawah. Di sini kita telah melihat akan ada muncul hasil dari trace route yang kita pilih, yaitu Australia, yaitu www.upnik.net. Selanjutnya di sini part yang ketiga kita akan trace route ke menggunakan web-based trace route. Setelah ini selesai, kita akan masuk ke browser dan kita akan mencari melakukan trace route pada web-based tool. Ini sudah, kita akan coba masuk ke web browser. Untuk kemudian kita akan mencari tool yang bisa digunakan untuk melakukan trace route. Nah, jadi di sini yang saya gunakan itu G Suite Tools.
Di sini kemudian kita bisa melakukan trace route. Ini kita tinggal masukkan domainnya, yaitu www.google.com. Dan kita akan trace dari google.com. Ini kita sudah dapat hasil dari trace route yang kita lakukan melalui server base tools. Nah, di sini kita akan mereview hasil trace route. Itu menunjukkan bahwa paket data itu melewati beberapa lokasi. Di sini sebenarnya akan ada map yang menunjukkan lokasi tersebut, tapi ini tidak muncul. Pada percobaan yang saya lakukan sebelumnya itu melewati beberapa lokasi termasuk Amerika Serikat dan Finlandia. Ini menunjukkan bahwa jalur internet itu karena kebijakan jaringan akan melewati beberapa lokasi. Jadi meskipun tujuannya adalah server Google yaitu Amerika Serikat, paket sempat melewati Eropa sebelum sampainya nanti ke tujuan. Dan reflection, bagaimana trace route itu penggunaannya berbeda ketika kita menggunakan cisco.com atau website lain melalui terminal dibandingkan dengan dari online website. Trace route dari terminal itu menunjukkan jalur dari lokasi kita sendiri ke situs tujuan, sedangkan trace route dari website online berasal dari server mereka yang berada di lokasi yang berbeda. Karena itu rute, jumlah hop, dan rute respons itu bisa berbeda tergantung lokasi dan ISP yang digunakan. Ini kita akan masuk ke lab yang kedua, yaitu Introduction to Wireshark. Nah, di sini sama kita akan masuk ke virtual machine sama seperti tadi. Kita akan tutup dan akan buka kembali. Nah, di sini kita diminta untuk menjalankan sudo not CyberOps topo dengan saya ops sebagai password. Nah, di sini kita akan menjalankan Python script untuk menginstal melihat topologinya. Nah, sekarang kita masuk ke CLI Mininet, di mana kita akan lakukan command extern H1 dan juga extern H2. Di sini dapat kita lihat itu menunjukkan dua node baru. Di prompt node 1 kita akan klik config sama dengan yang kita akan lakukan di node 2. Ini dapat kita lihat di node 1 atau di sini H1 itu IP address-nya 10.0.1.11 dan MAC address-nya yaitu ini dari percobaan yang saya lakukan sebelumnya. Jadi MAC address yang ada yaitu 96.8.14.C6.B8.53. Kemudian untuk node 2 ini IP address 10.0.0.12 dengan MAC address-nya yaitu FA80 7CFF 7E FF9988A 9590. Dan kita ubah.
QE FF 9 dan A 95 untuk yang pertama. Ini 18 Jadi kita akan masuk ke bagian selanjutnya, yaitu di note 1 kita akan masukkan Wireshark.tk untuk menjalankan Wireshark-nya. Di sini Wireshark-nya akan berjalan. Kemudian kita akan memilih node 1 yang nantinya kita akan melakukan ping. Nah, ini sudah berjalan. Selanjutnya kembali ke node 1. Ping 5 kali ke node 2. Nah, di sini akan muncul hasil. Kita akan klik stop. Kita akan masukkan filter hasil, pilih apply. Nah, di sini kita akan melihat hasil. Ini kita akan untuk hasil-hasil dari proses pingnya tadi ada di sini. Di sini kita lihat source kolomnya itu di IP address yang H1, sedangkan destination-nya itu IP address H2. Itu menunjukkan kalau kita telah melakukan ping dari node 1 ke node 2. Ini kita masuk ke mau examine capture data dari LAN yang remote. Kita akan masuk ke Uninet kembali, kita buat extend 4 dengan extend 1. Kita akan melakukan config sama seperti tadi untuk H4 dan R1. Ini untuk H4 IP address-nya 172. Untuk MAC address-nya ada di sini. IE96PD4111C5. Kemudian untuk R1 IP address-nya 10.001, MAC address-nya 2EAE SE 065308. Untuk R2 IP address-nya 172.616.01, sama dengan MAC address-nya ID CF683D3E2E. Dan kita akan masuk ke Wireshark kembali. Kita akan buat Wireshark baru dengan pilih capture, start, dan kita akan continue without saving.
dan kemudian kita akan melakukan ping dari H1 ping 5 kali 172 16 0 1. Kita akan melakukan ping dari H4 dari H1 ke H4 dan di sini telah berhasil. Kemudian kita akan mereview data dari Wireshark. Nah, untuk data yang di sini kita lihat IP address-nya yaitu 172, destination IP-nya 172.160.40 dengan destination MAC address-nya yaitu 2E AE FE 005308. Dan kita akan masuk ke mininet, kita akan quit mininet yang kemudian akan stop menghapus semua node-node yang sudah kita buat, dan selanjutnya kita akan untuk membersihkan semua dari mininet kita akan membuat sudo npm. Jadi kita masuk ke lab using Wireshark to examine Ethernet frame. Nah, di sini kita akan melakukan examine header fields untuk konten di Ethernet 2 frame yang sudah disediakan. Nah, di sini variabelnya apa sudah terdapat di tabel. Kemudian di sini untuk Wireshark capture-nya yang akan kita gunakan untuk pertanyaan-pertanyaan di bawah. Ini kita akan masuk what is the significant about the contents of the destination address field. Nah, halaman tujuan adalah broadcast artinya frame ini dikirim ke semua perangkat dalam jaringan lokal agar semua perangkat dapat menerima dan merespons jika memiliki informasi yang dibutuhkan. Dalam hal ini ARP request. Mengapa PC mengirimkan broadcast ARP prior to sending ping pertama, ping request yang pertama? Nah, di sini PC perlu mengetahui alamat MAC dari perangkat tujuan yang hanya diketahui alamat IP-nya. Karena itu, PC mengirimkan ARP request secara broadcast untuk menanyakan siapa yang memiliki IP ini supaya nantinya akan diberikan MAC alamat tujuan yang benar. Jadi di sini kita ditanyakan MAC address untuk source in the first frame. Nah, di sini kita lihat untuk source-nya. MAC address-nya yaitu F4835558626626D. Vendor OUI of the source NIC itu ini 3 yang di muka. Kemudian version MAC address yang OUI itu adalah 3 oktet pertama, sama seperti yang tadi dijelaskan. Kemudian source NIC serial number-nya itu adalah 3 oktet terakhir dari alamat. Nah, ini kita akan melanjutkan menggunakan Wireshark capture dan menganalisis Ethernet frame. Jadi kita akan membuat lagi, kita akan buka lagi dan kita akan mulai extend H3. Di sini kita sudah membuka net H3 dan kita mau if config. Di sini IP address-nya 10.0013 dengan MAC address yaitu 6ECB66C49743. Dan kita akan melakukan net start untuk default gateway.
Nah, kita akan melakukannya di node start. Di sini dapat kita lihat untuk IP address default gateway-nya yaitu 10.0.0.1. Di node 3 kita akan melanjutkan dengan tekan ARP and kita akan ARP D IP address 10.0.0. Kemudian kita akan melakukan ping, melakukan echo request ping C 10.0.0. Sebelum itu ternyata ada membuka Wireshark dulu. Kita akan pilih H3E ke 0 dan kita akan melakukan ping. Kemudian kita akan meng-apply ICMP. Di sini kita akan melihat hasil dari ping yang setelah kita lakukan. Di sini second line returned 2V. Dari sini MAC address dari PC ini. Jadi di sini MAC address yaitu source-nya yaitu 6E CB66C49747, sedangkan untuk default gateway-nya itu destination-nya itu 46E581843331. Ini kita akan klik, kita akan mengexpand untuk mencari informasi lebih. Dan di sini tipe frame yang display-nya itu IPv4. Kemudian kita akan membuka, kita akan melihat dua line terakhir yang menunjukkan source dan destination-nya, yaitu source-nya 10.0.0.3 IP address dan 10.0.0.1 destination IP address. Ini kita akan klik Internet Control Message Protocol. Kemudian di sini device dan MAC address yang display di destination address. Yaitu device-nya yaitu PC, MAC address-nya itu sama seperti yang tadi 42.
yaitu yang 6E. Destination address-nya sama seperti yang tadi, 46 L581 843331. Kemudian kita akan start new capture. Makin start new capture, continue without starting. Kita akan buka node 3. Kita akan melakukan echo request ke paket 172.168.0.10. Kemudian kita stop. Di sini kita akan melihat untuk source MAC address-nya, yaitu di sini 6E CB66 C4 9747 dengan destinasi 46 L581843331. Untuk IP address di sini source-nya dan destination-nya. Ini kita akan membandingkan. Di sini address yang berubah adalah destination IP address, yaitu ini. Mengapa destinasi tersebut berubah? Dan jika berubah, kenapa MAC address-nya tetap sama? Jadi alamat IP tujuan berubah karena pada ping sebelumnya dikirim ke alamat IP yang berbeda, yaitu 172.168.0.40. Namun alamat MAC tujuan tetap sama karena paket yang dikirim ke default gateway, bukan langsung ke IP tujuan. Hal ini terjadi karena IP 172.16.0.40 berada di luar jaringan lokal, sehingga harus mengirimkan melalui paket gateway yang akan terusnya ditujukan ke jaringan tujuan. Sini Wireshark tidak menunjukkan preamble field dari frame header-nya, apa yang preamble itu, apa isi dari preamble itu tersebut. Wireshark tidak menampilkan preamble karena bagian ini berada pada level fisik atau physical layer dan biasanya tidak ditangkap oleh Wireshark yang bekerja di atas data link layer, yaitu layer 2. Kemudian kita akan masuk ke using Wireshark to observe TCP 3-way handshake. Di sini sama seperti tadi, kita akan tutup. Kita akan kembali ke sini. Ini kita akan quit. Jadi kita akan membuka kembali. Kita akan melakukan start mininet. Dimana kemudian kita akan melakukan extend A1 dan extend A4. Dan di node 4 kita akan start a web server, yaitu home list
start.sh. Kemudian kita akan buka note 1. Yang dimana kita akan membuka browser dari note 1. Oke. Jadi di sini telah terbuka web server yang telah kita buka dari note 1. Kita akan kembali ke note 1 untuk mengirimkan output ke file yang dinamakan capture backup. Kita akan tcp dump di s1 fth no view 50 home analyst capture. Kemudian kita akan note 1. Kita akan start workshop. Kita akan membuka file, open, kita akan membuka capture backup. Dimana kita akan menambahkan filter TCP. Nah, di sini frame yang pertama itu merupakan start dari three-way handshake. Akan terminal control protokol, source port itu 44764, destination port 81. Kita akan terus ke bawah sampai di Fox. Kita akan buka dan kita akan cari value yang satu, yaitu acknowledgement. Untuk port numbernya TCP destination port 80, classify-nya sebagai well known port karena port 80 port standar untuk yang HTTP. Flag yang set itu acknowledgement untuk yang pertama ini. Relative sequence number
Kemudian kita akan select next packet. Kita akan cek sama seperti tadi, source portnya 80, destination portnya sama. Kemudian setelah yang set yaitu acknowledgement, LDF set numbernya 1, acknowledgement 2. Dan kita akan lanjutkan ke buka terminal window. Kita akan buka terminal window yang baru dan kita akan tuliskan tc dump. Jadi kita sudah dijelaskan manual mengenai TCP dump. Jadi kita akan mencari informasi seperti kita akan menuliskan di sini str, kemudian kita akan klik N untuk memindahkan sampai dia pada bagian. Kemudian kita subscribe dulu. Kita udah terlewat tadi. Untuk R di sini file. Di sini untuk membaca paket dari file yang dibuat dengan pilihan W atau option. Terus lain yang menulis TCP file. Ini di terminal yang sama kita akan klik ini. Ini kita akan tulis TCP from my list capture TCP di sini kita telah melakukan capture. Kita akan masuk ke terminal yang kita gunakan untuk kita akan klik. Selanjutnya setelah kita klik, kita akan melakukan sudo mmc. Ini kita akan masuk ke refleksi. Ada ratusan filter yang tersedia di Wireshark. Kita akan list 3 filter yang bisa berguna untuk network administrator. Salah satu filter yang berguna yaitu IP address, IP ADDR, dan kita akan bisa tuliskan IP address yang kita ingin cari. Di situ kita akan memungkinkan admin untuk melihat semua paket yang berasal atau ditujukan ke IP tertentu. Filter lain yang digunakan yaitu TCP port 80 yang menempatkan semua lalu lintas TCP yang menggunakan port 80 untuk memonitor koneksi HTTP.
Selain itu, filter ICMP juga sangat penting karena digunakan untuk menampilkan paket ICMP seperti ping yang berguna dalam melakukan troubleshooting. Ada cara lain, Warsaw bisa digunakan dalam produksi network. Warsaw dapat digunakan selain menganalisis paket, berguna untuk troubleshooting koneksi, mendeteksi kehilangan paket atau konfigurasi yang salah. Alat ini juga bisa digunakan untuk memantau penggunaan bandwidth atau mengidentifikasi aktivitas mencurigakan, deteksi serangan keamanan, serta membantu pengembangan dan debugging protokol, serta sebagai media pembelajaran untuk mengambil lalu lintas jaringan secara real time. Ini kita akan mengeksplor Nmap. Nah, di sini kita akan tutup kembali terminal-terminal yang telah kita gunakan. Kita akan buka sebuah terminal. Ini kita akan tulis Nmap. Kita akan melihat manual dari Nmap. Nmap itu apa? Nmap itu network mapper adalah sebuah alat pemindaian jaringan network yang digunakan untuk menemukan host dan layanan yang berjalan dalam suatu jaringan komputer. Nmap membantu administrator jaringan untuk melakukan pemindaian port, sistem deteksi operasi penambahan perangkat aktif, serta mengidentifikasi potensi kerentanan dalam sistem. Nmap itu digunakan untuk keamanan, inventarisasi jaringan, troubleshooting jaringan. Karena mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang apa saja yang berjalan dalam jaringan tersebut. Nah, di sini kita hal yang seperti tadi kita akan memberi contoh /example. Ini kita akan mencari example yang ada di manual page. Ini kita akan pindah menggunakan N. Dan kita akan lihat di example 1 di sini. Nmap command yang digunakan yaitu nmap tempat scan me nmap org. Kemudian kita akan menggunakan search function untuk mencari request Switch A mengaktifkan pemindaian agresif yang mencakup deteksi sistem operasi, versi layanan pemindaian skip dan restore. Kemudian kita akan lanjutkan untuk tempat. Nah, tempat sendiri itu mengatur template waktu kemudi agresif yang mempercepat pemindaian dengan mengirimkan paket lebih cepat. Kita akan kembali, kita akan scan localhost itu nmap localhost. Jadi kita akan melakukan scan dan kita akan dapat kesalahan penulisan. Jadi kita akan telah memulai ulang scan localhost. Kemudian kita akan mereview result dan resultnya, yaitu port dan service apa yang terbuka. Di sini kita lihat port service yang terbuka yaitu 21 TCP, 22 TCP. Itu. Kemudian open portnya, software yang providing service. Yang pertama 21 TCP itu VSF TPD, dan 22 TCP itu SSL OpenSSH. Dan kita akan
makan if config, dimana di sini tunjukkan IP address untuk VM ini yaitu 10.02.15 dengan subnet mask 255.255.250, sehingga networknya belongs to 10.02.024. Ini kita akan masukkan nmap a tempat 10.0.2.0/24. Ini kita akan scan, kita akan melihat other host yang ada di LAN ini. Setelah scan, kita akan bisa melihat apa saja yang bisa dijawab dari pertanyaan-pertanyaan di bawah, sama seperti hasil yang ditunjukkan pada modul ini. Di pertanyaan how many hosts are up, di sini dapat dilihat one host are up. Dari nmap result, kita akan list IP address the host yang ada di LAN yang sama, yaitu 10.02.15. Hanya itu IP address yang di LAN yang sama serta service yang available dari port yang dideteksi, yaitu 21.open. Di situ ada anonymous FTP login allowed dengan file FTP test available for download/upload, dan port 22 OpenSSH provides secure remote login services. Kemudian kita akan masuk ke bagian yang selanjutnya, kita akan scan remote server. Nmap tempat scan new nmap org. Di sini kita akan di sini sebelumnya kita akan buka web browser bersamaan dengan kita melakukan prompt. Ini kita akan menuliskan scan.nmap.org. Di sini kita akan baca hello and welcome to ScanMe, service provided by Nmap Security Scan. Di mesin ini di setup untuk supaya orang-orang dapat belajar mengenai Nmap dan melakukan tes, dan untuk supaya Nmap instalasinya itu berjalan dengan baik. Kita akan bisa mengotorisasikan scan ini dengan Nmap atau menggunakan port scanner yang lain. Di sini tujuan dari site ini yaitu situs publik yang menguji pemindahan menggunakan Nmap. Situs ini dibuat untuk tujuan edukasi dan pengujian yang memungkinkan pengguna belajar teknik pemindaian jaringan tanpa merusak jaringan pribadi. Pesan di situs mengingatkan agar tidak melakukan pemindahan tanpa izin. Di sini kita telah melakukan scan Nmap pada situs tersebut. Di sini port dan service apa yang terbuka. Oke, dari sini kita bisa lihat 22 TCP OpenSSH, 80 TCP OpenHTTP Apache, 992.31.737 dengan operating systemnya yaitu Linux. IP address servernya di sini 45.33.32.156. Dan kita masuk ke reflection.
Bagaimana Nmap dapat membantu dalam network security, dan bagaimana Nmap juga bisa digunakan sebagai ancaman. Yang di mana Nmap itu dapat digunakan sebagai tool yang dapat digunakan untuk dalam konteks keamanan jaringan. Nmap membantu administrator untuk menemukan port terbuka, mengidentifikasi layanan yang berjalan, dan mendeteksi potensi kerentanannya. Artinya memungkinkan administrator untuk memeriksa lalu lintas jaringan, mendeteksi perangkat yang tidak sah, dan memastikan hanya port dan layanan yang diperlukan yang terbuka. Nmap juga dapat digunakan untuk memindah jaringan, terlebih khusus untuk aktor-aktor yang jahat, menemukan port terbuka dan mengidentifikasi titik lemah yang bisa dieksploitasi. Dengan membantu layanan dan versi perangkat lunak yang digunakan, penyerang dapat mencari kerentanannya untuk mendapatkan akses tanpa izin, menjadikan Nmap alat yang berguna juga baik pertahanan maupun ada rentan terhadap serangan cyber. Jadi kita masuk ke using Wireshark to examine UDP DNS capture. Di sini kita akan melakukan if config, di mana IP address-nya yaitu 10.0225, MAC address-nya 08.002714.bb29, default gateway. Seperti kita lihat dari let's start. Untuk menentukan DNS servernya, kita bisa pakai etc resolve code. Yang server untuk default gateway IP address-nya 884. Dan kita akan menggunakan Wireshark untuk mengcapture DNS query. Kita akan buat sudo shark kita akan memilih np os3 dan klik start. Setelah kita akan membuka web browser kembali dan mengetik www google. Kita akan stop. Kita akan menganalisis dari filter. Kita akan menemukan filter DNS, apply. Ya. Di sini kita dapat di sini kita akan melakukan penilaian. Source MAC address apakah sama dengan recorded di part 1. Source MAC address-nya yaitu 08002714bb29, sama dengan yang tadi yang saya jelaskan di live demo yang sekarang. Kemudian kita akan identify IP dan MAC address untuk source dan destination device. Source-nya yaitu 10.0215 dengan destination 8844. MAC address-nya yaitu 08002714bb29 dengan MAC address-nya 5254.00.12.35.02.
Kita akan klik arrow user diagram protocol. Di sini terdapat hanya add field, source port, destination port, length section. Kemudian dari sini kita akan melihat hasil-hasil. Source MAC address-nya sudah dijelaskan di atas tadi, serta IP address. Source port di sini dapat dilihat destination port 53. Frame size di sini 74 byte. IP address-nya sama seperti local PC IP address yang dijelaskan tadi. Kemudian response paket, kita akan maju ke sebelahnya. Response paketnya sini beri pertanyaan internet frame DNS response device yaitu virtual machine, destination-nya yaitu default gateway. Destination IP address yaitu default gateway, yaitu destination IP address yaitu default gateway IP address. Sedangkan source IP address yaitu DNS server IP address. Apa yang terjadi ke role source dan destination untuk virtual machine dan default gateway? Dalam skenario ini, virtual machine pertama-tama mengirimkan query DNS ke gateway default, yang kemudian meneruskannya ke server DNS. Ketika respon DNS diterima, peran sumber dan tujuan dibalik. Server DNS menjadi sumber dan virtual machine menjadi tujuan. Gateway default tetap berada di tengah, meneruskan respons kembali ke virtual machine. Ini termasuk refleksi apa keuntungan dari menggunakan UDP server TCP sebagai transport protokol untuk DNS. Menggunakan UDP untuk DNS memiliki beberapa keuntungan, yaitu UDP lebih cepat karena tidak memerlukan overhead untuk membangun koneksi, sehingga mengurangi latensi. Selain itu, UDP memiliki overhead yang lebih rendah, sehingga lebih efisien untuk mentransmisikan DNS yang umumnya lebih kecil. DNS juga membutuhkan respon yang lebih cepat, sehingga UDP lebih cocok untuk aplikasi real time. Meskipun UDP tidak menjamin pengiriman data, hal ini masih dapat diterima dalam konteks DNS, di mana pengiriman ulang atau timeout dapat digunakan jika paket hilang. Dan kita akan menggunakan Wireshark untuk examine TCP dan UDP capture. Di sini kita akan tutup. Kita akan tutup semua. Kita akan tutup dan kita akan buka terminal baru, di mana kita akan sudo di dalam sini kita akan memilih nPost 3 dan kita akan start. Kita membuka terminal window lagi dan kita akan buat FTP cdc gov, name yang untuk Windows, password kita kosongkan, login file. Di sini kita akan download karena login file, jadi kita bisa melanjutkan.
kita akan menganalisis the TCP field. Dari gambar-gambar tersebut dijelaskan mengenai sequence number, acknowledgement number, code bits, AJK itu signal dari acknowledgement, SYN to synchronize, fin to finish, window size, value sliding window, urgent pointer itu hanya digunakan ketika urgent flag membutuhkan urgent data di receivernya. Option maximum TCP segment size. Dan di sini untuk source IP address-nya dan kita dapat lanjutkan ke bagian yang berikut. Yaitu identify UDP header fields and operation using Wireshark TFTP session capture. Kita akan buka lagi terminal. Kita akan start dengan sudo log store files with cyberops topo. Kita sudah menginstal Mininet. Ini kita akan ekstrak satu adalah terminal node H1. Kita akan buat analyst support file. Start txt video biasa. Kita akan create file di H1 terminal echo this is file contains my TFTP data. Let's see TFTP my TFTP data. Dan kita bisa tunjukkan ke TFTP
Di sini dapat kita lihat kita telah membuat file yang diisinya adalah this file is contains multi-active data. Kalau kita dari node 1, kita akan tambah shark. Kita akan masuk ke menu edit, reference, kemudian kita akan klik arrow untuk expand protokol, dan kita akan klik validate the UDP checksum if possible. Kita akan mengapply-nya dan melanjutkan. Di sini kita protokol, kita akan cari UDP. Nah, ini kita telah cross check. Ya, kita boleh lanjut ke tahap selanjutnya. Jadi kita akan memilih H1 TH0, kita akan start. Kita akan buka di TF3 node 2. TFTP 10.0.11 so get data. Stop one shot capture-nya, kita akan atur TFTP apply. Nah, di sini kita akan isi tabel-tabel di bawah. Untuk source IP address-nya 10.0.12, destination 11, source port-nya demikian, destination port 69, length 32, checksum status 0383C. Bagaimana UDP verify datagram integrity? UDP memverifikasi integritas datagram menggunakan checksum. Ketika datagram diterima, penerima menghitung checksum dan membandingkan dengan yang ada. Jika cocok, data yang valid, namun UDP tidak melakukan pemulihan kesalahan. Menjadi tanggung jawab aplikasi yang menggunakan. Ini kita akan first frame yang return. Source-nya 11, destination 12, source port number, dia destination port number 69, UDP message length 2. Kita melihat dan UDP diagram memiliki UDP source port. Ini kita akan melakukan clean up. Kita akan buka menu tadi. Good. Sudo mn dan reflection lab ini bagaimana TCP manis untuk mengkomunikasikan
berbeda dengan UDP. TCP mengelola komunikasi dengan memastikan keandalan melalui proses handshake, pengurutan data, dan pengendalian aliran. Setiap data yang dikirim harus diterima dan konfirmasi penerima. Sebaliknya, UDP tidak menjamin keandalan atau urutan data, sehingga lebih cepat namun kurang aman untuk komunikasi yang memerlukan verifikasi data. Dan kita akan mengeksamin HTTP dan HTTPS. Tutup semua. Oke. Di sini HTTP, application layer protocol yang presents data via web browser. Dengan HTTPS, encryption digunakan mathematical algorithm. Algoritma ini mensembunyikan arti sebenarnya dari data yang ditukar. Di sini kita akan ke terminal aplikasi dan if config. Select mas ini. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian MC. Kita akan melakukan sudo tcp dump I and s 0 http dan .zip. Di sini lihat ini kita akan membuka web browser. Kita akan author module. Online dan login. Sini kita akan masuk dengan username admin, password admin, login. Kita akan close virtual web browser-nya. Ini kita akan Ctrl C. Kita akan melihat HTTP capture-nya di file manager. Sini HTTP dan upload. Dan di sini kita akan melihat menambahkan filter HTTP. Kita akan cari post request. Oke, itu saya dapat post message-nya. Di sini dapat dilihat ada HTML form encoded. Informasi yang di display yaitu field name dan field value. Field name di sini from item password, from item UID, from item date and submit, dengan
field value-nya yaitu key ID, value admin, key password, pass w, value admin, key btn submit, value login. Dari value-value tersebut itu menunjukkan nama dan form item nama dari form item dan nilai yang terkait dengan masing-masing item. Ini kita masuk ke terminal. Sudo tcp dan WPS. Komen ini akan start TCP dan record network traffic. Kita akan membuka web browser dan membuka netarchive.com. Nah, di sini apa yang dinotis mengenai website URL saat mengunjungi netarchive.com, URL dimulai dengan HTTPS. Ini menunjukkan bahwa situs web menggunakan protokol HTTPS, yang berarti komunikasi antara browser dan situs web tersebut terenkripsi menggunakan SSL/TLS untuk memastikan keamanan data yang ditransfer. Selain itu terdapat ikon gembok di bila alamat yang menandakan koneksi aman. Kita akan mencoba login. Oke, sepertinya web browser tidak bisa menampilkan web meskipun sudah masuk ke dalamnya. Jadi kita akan skip untuk login. Kita akan lanjutkan ke view. Kita akan keluar dari web browser. Kita akan mencari HTTPS dan backup TCP. Kita akan open. Ini kita akan ke proxy. Oke. Dan kita di sini telah membuka file HTTPS dump.pcip dan warsat tcp.org. Kemudian kita akan
terus ke application data message, kita akan mencari application data. Kita telah menemukan untuk application data message. Dan selanjutnya di lower window ada message yang di display. Apa yang mereplace HTTP section yang ada di previous capture file, yaitu secure socket layer. Di sini kita akan encrypted application data. Di sini ditanyakan apakah application data di sini plain text atau readable format. Data tersebut tidak dalam bentuk teks biasa atau tidak dapat dibaca karena dienkripsi dengan protokol SSL/TSR TLS untuk menjaga keamanannya. Kemudian kita akan menutup semua window. Dan kita akan masuk ke bagian reflection, apa saja keuntungan dari menggunakan HTTPS dibandingkan dengan HTTP. HTTPS memiliki keuntungan dibandingkan HTTP karena menggunakan enkripsi SSL/TLS untuk mengamankan data antara server dan klien yang melindungi data dari pencurian dan perubahan. HTTPS juga memastikan keaslian situs web melalui sertifikat SSL, meningkatkan kepercayaan pengguna. Apakah website itu menggunakan HTTPS termasuk dapat dipercaya? Tidak semua situs yang menggunakan HTTPS dapat dianggap terpercaya. Sertifikat SSL bisa saja diterbitkan oleh pihak yang tidak dapat dipercaya, dan situs tersebut memungkinkan tetap berisiko. Kepercayaan pada HTTPS juga bergantung pada keandalan otoritas sertifikat yang mengeluarkan sertifikat tersebut. Jadi kita sudah masuk di akhir tugas 4 ini. Mungkin ini yang dapat saya jelaskan, kiranya dapat dimengerti. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Oke, jadi mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan di tugas 4 praktikum keamanan cyber ini. Kiranya dapat dimengerti. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih.